Polemik pelarangan penjualan pakaian bekas impor atau thrifting hingga saat ini masih terus mendapatkan penolakan dari para penjual pakaian bekas tersebut. Gejolak penolakan sangat terasa di pusat pakaian bekas impor di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Lantas seperti apa tanggapan para penjual dan pembeli yang sudah lama bergelut di dunia fashion pakaian bekas impor tersebut? Berikut liputan khusus dari jurnalis MGN Levi Wardana selengkapnya. Usai disampaikan pelarangan oleh Presiden Joko Widodo terkait penjualan pakaian bekas impor atau thrifting beberapa waktu lalu, toko-toko atau gerai pakaian bekas tersebut masih terus ramai didatangi oleh para pembeli. Lantas seperti apa tanggapan dari para penjual dan seberapa banyak pendapatan mereka selama menjual pakaian bekas tersebut? Saya akan sampaikan sederet faktanya untuk Anda. Saya pun coba mendatangi salah satu pusat penjualan pakaian bekas impor atau thrifting di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Suara gemuruh teriakan dari para penjual untuk memasarkan barang dagangannya sudah terdengar dari lantai dasar pusat perbelanjaan ini. Tepatnya di lantai 3 Pasar Senen. Banyak sekali para penjual pakaian bekas impor yang sudah sejak lama berjualan di lokasi ini. Terkait dengan adanya larangan penjualan pakaian bekas impor beberapa waktu lalu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, saya mencoba untuk mendapatkan tanggapan para penjual terkait hal tersebut. Namun sayangnya, mayoritas para penjual menolak untuk saya wawancarai. Berkurang nggak sih semenjak kemarin itu ada pelarangan? Apa malah tetap nambah aja? Makin rame bang, barangnya nggak ada. Malah makin rame? Oh, cuman barangnya nggak ada? Barangnya nggak ada, siapa doang bohong. Oh, berarti emang udah nggak beredar lagi semenjak ada pelarangan itu? Ya nggak ada lagi bang. Tidak lama kemudian, beruntung saya berhasil mendapatkan wawancara secara langsung bersama salah satu pedagang pakaian bekas impor yang sudah berjualan selama puluhan tahun. Penjual parubaya ini mengaku heran, mengapa pemerintah baru sekarang menetapkan larangan terhadap penjualan pakaian bekas impor. Yang notabene-nya, mayoritas pedagang yang berjualan di Pasar Senen sudah turun-temurun berjualan pakaian bekas impor tersebut. Ia pun meminta pemerintah agar bisa memberikan solusi yang tepat terhadap kebijakan dan regulasi yang dapat menguntungkan para pedagang, bukan justru malah menghancurkan mata pencarian mereka. Saya akan coba kembali bertanya kepada salah satu pedagang, apakah dia bisa kasih keterangan terkait dengan kasus ini. Pak, izin Pak, boleh wawancara Pak soal larangan thrifting Pak? Ya, soal larangan thrifting ya, yang baru-baru ini sedang menghangat ya. Kami sebagai perwakilan dari pedagang atau kelompok pedagang, mewakili kelompok pedagang, sebenarnya kami juga terus terang hati kami cemas juga. Karena kenapa? Pemerintah menerapkan secara tiba-tiba. Dalam kondisi sekarang itu menjelang Ramadan atau Lebaran. Tiba-tiba barang sulit, barang dimusnahkan dan sebagainya. Bahkan ada isu mau ditutup. Nah sekarang pikirkan dampaknya. Berapa ribu bahkan jutaan orang yang terlibat dalam masalah ini. Dan kenapa secara tiba-tiba? Padahal ini sudah zaman dahulu, udah 40 tahun yang lalu. Jadi janganlah isu politik atau apa-apa dikaitkan dengan masalah kayak seperti ini. Dan kami sebagai pedagang tentunya juga ingin legal. Kenapa di negara lain bisa? Tidak bisa. Pemerintah melalui Menteri Perdagangan telah mengeluarkan aturan terkait larangan pakaian bekas impor atau thrifting, yang dimana larangan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendak nomor 40 tahun 2022, pengganti Permendak nomor 18 tahun 2021, yang dimana larangan tersebut berbunyi tentang peraturan ekspor barang dan juga impor barang. Hal tersebut tertera dalam pasal 2 nomor 3, yang dimana di dalam tersebut tercantum salah satu barang yang dilarang atau barang bekas tersebut dilarang adalah karung bekas, kantung bekas, dan juga pakaian bekas. Nah, detail rincian pakaian bekas ini adalah semua pakaian yang menempel di tubuh manusia seperti baju, celana, jaket, topi, dan sepatu. Nah, semenjak peraturan tersebut yang tertera pada tahun 2021, nyatanya masih banyak warga yang terus berbondong-bondong untuk datang ke lokasi penjualan pakaian bekas impor, dan juga para pedagang masih terus melakukan penjualannya seperti biasanya. Nah,
Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu telah menyampaikan keterangan resminya terkait dengan penjualan pakaian bekas impor atau thrifting, yang dimana beliau mengatakan bahwa penjualan tersebut sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi dari UMKM. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah menyampaikan adanya ancaman kesehatan bagi tubuh para pembeli karena tidak ada jaminan pakaian tersebut bisa aman dari segi kesehatan. Sudah saya perintahkan untuk dicari betul, dan ini sudah sehari 2 hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi yang namanya impor pakaian bekas stok mengganggu, sangat mengganggu industri dalam negeri. Permendag 40 tahun 2022 karena impor bekas memang tidak diperbolehkan, dilarang. Tadi itu terkecuali kalau yang diatur sesuai dengan kebutuhan yang kita belum mampu membuatnya secara cepat. Tidak hanya para pedagang pakaian bekas impor di Pasar Senen, saya juga mencoba untuk mewawancarai para pedagang pakaian bekas impor yang biasa menjualnya di media sosial atau online. Mayoritas para pedagang online yang saya telusuri satu persatu di akun dagang miliknya tidak bersedia diwawancarai secara langsung. Saya pun melakukan wawancara via telepon dan merekamnya dengan sepertujuan para pedagang pakaian bekas impor online tersebut. Sebelum isu ini sih lumayan banyaknya, terutama 2 tahun terakhir ini komunitas thrifting itu lagi emang menjamur sih di masyarakat. Cuman semenjak isu ini keluar jadi menurun sih omsetnya. Kalau saya pribadi langsung dari luar negerinya, Mas. Oh, langsung dari luar negeri? Kalau saya, produk dan barang yang saya pakai itu semuanya dari US sih, Amerika Serikat. Kalau selama saya jalan ini, saya juga pertanyakan ya di awal takut ada larangan masuk atau gimana, tapi selama ini sih tidak ada larangan masuk ya. Tapi pas ada isu ini keluar, saya belum belanja lagi tuh ke US karena was-was juga, takutnya barang saya ditahan di bea cukai gitu. Sementara itu dari sudut pandang pembeli, mereka yang biasa membeli pakaian bekas impor atau thrifting baik di Pasar Senen atau melalui media sosial mengaku keberadaan pakaian bekas impor tersebut sangat menguntungkan bagi mereka. Pasalnya, dengan harga yang relatif terjangkau dan kualitas yang baik, mereka dapat menghemat biaya dari membeli pakaian thrifting tersebut. Tidak hanya itu, thrifting pun dianggap saat ini menjadi fashion kekinian yang dimana dari berbagai jenis dan merek pakaian bekas impor tersebut dapat diselaraskan gaya berpakaian mereka sehari-hari dengan tampilan yang sangat trendy. Bahkan di sini saya juga tertarik karena banyak juga yang bagus. Itu tergantung masing-masing orang ya. Ya kalau saya sih di sini saya belanja, saya cuci bersih, saya pakai. Kalau menurut saya sih nggak bisa ya kalau dilarang begitu, karena kan ini barang bekas ini udah ada sejak dahulu ya, dan ini juga buat lahan buat orang-orang bekerja ya, karena banyak sekali ya, karena banyak orang yang bekerja di sini. Banyak banget yang bahannya tuh bahan branded, terus juga kayak lebih murah. Menurut saya sih aneh ya Pak ya, malah menjatuhkan UMKM. Iya. Harapannya? Tetap dilanjutin aja Pak. Tetap dilanjutin aja Pak. Iya. Karena banyak barang-barang yang unik yang biasanya nggak ada di pasaran gitu, bentuk-bentuknya yang unik gitu sih, jadi menarik kalau dipakai. Saya harap sih jangan sampai ada pelarangan seperti itu ya. Tapi kalau ada batasan nggak apa-apa lah, tapi jangan sampai di cut off, jangan sampai habis gitu. Thrifting dari segi harga pastinya murah kan, dari harga, terus juga jenisnya banyak, pilihannya banyak, itu aja. Tetap dibuka aja lah untuk masyarakat menengah kan orang ada tingkatan-tingkatannya gitu, itu aja sih. Sementara itu dari kacamata pengamat perdagangan internasional Fitra Faizal mengatakan bahwa peredaran penjualan pakaian bekas impor yang selama ini ada di tanah air sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pedagang dan pembeli, serta memberikan sumbangsi bagi pertumbuhan ekonomi UMKM. Fitra juga menyampaikan seharusnya pemerintah tidak tergesa-gesa dalam menetapkan kebijakan dan perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk nantinya menetapkan regulasi agar terkesan tidak condong berpihak dengan golongan manapun. Saya melihatnya bahwa pemerintah ingin bekerja cepat.
gitu ya, ingin kemudian menuntaskan masalah secara cepat, karena ini adalah bagian dari aspirasi dari para pelaku industri thrifting tersebut. Tetapi kalau misalnya saya lihat lagi, memang yang cepat ini memang harus tepat juga gitu ya, jangan cepat tapi tidak tepat. Nah, maka perlu lebih komprehensif. Di satu sisi tentu kita harus apresiasi karena pemerintah langsung hadir ya, tersedia untuk segala keluhan dari masyarakat. Tetapi memang harus pakai helikopter view. Nah, maka di sini saya melihat ya butuh kajian yang lebih komprehensif gitu ya, untuk kemudian menghadirkan solusi-solusi yang juga menguntungkan semuanya. Apakah faktanya nanti pemerintah tetap melarang peredaran pakaian bekas impor atau thrifting, ataupun ada regulasi lain dan kebijakan lain terkait hal ini? Dari Jakarta, Levi Wardana, Zeva Nyasara, Metro TV.